Sip. Loh. Haus Mbak. Kata kok habis pelayan. Mbak Evi di perjalanan kah? Halo Mbak Evi. Enggak, Pak. Oh iya, bisa on cam Mbak? Oke. Masih nyari headset. Monggo Pak Anto, on cam Pak Anto. Mbak Gea ngapain saya disuruh lihat plafon? Nggih. Bentar, Pak, bentar. Oh iya, Pak Anto nyari tempat yang kondusif kayaknya ini. Nggih. Monggo dicari tempat yang kondusif dulu Pak, biar Jane mboten keganggu yogane. iya. Sama ternyata permasalahannya Pak ya. Dinikmati Pak. Nanti kalau sudah besar-besar bingung apa jak dolan yo angel Pak. Nggih. Gitu. Nggih. Mboten napa-napa Pak, diajak Pak. Mboten lek. Terganggu. Nggih, niku pun Santai mau. mainan ki Mbak. Tapi ada yang jaga Pak. Nggih kali ibuke. Oke. Sudah bisa on cam, tinggal siapa yang malah kelempar ini? Mbak Evi malah terlempar. Mau pencet videonya keliru pencet end call Mbak Evi. Baik, sambil nunggu Mbak Evi on cam, saya buka kelas hari ini. Rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anto, sehat? Aman? Alhamdulillah sehat, Pak. Mas Ulil, gimana? Aman, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Mbak Gea, aman Mbak? Alhamdulillah, Pak, sehat. Ya, agak jauh dari kamera Mbak, kelihatan. Kedengeran lah, kan gini enak. Saya mulai kemarin disuruh lihat manusia setengah gua. Jadi nggak kelihatan semua gua. Mbak Evi, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah nemu. Saya tadi request Mbak Evi Jafri Mbak, kalau bisa 4 ini mau coba saya cek untuk buat kelompok. Jadi rekan-rekan, hari ini kemarin saya merenung dari yang diminta Mas Ulil. Jadi saya pelajari rekaman, Mas Ulil minta pertama ada kegelisahan kemarin. Kalau stand up itu biasanya yang dibutuhkan kan keresahan. Ini kegelisahan Mas Ulil. Pertama bingung katanya mempelajari logika, apalagi Mas Ulil pernah pelajari logika berdasarkan di matematika ya kemarin disampaikan. Kemudian Iya, Pak. Dengan pengertian-pengertian yang dari literatur yang saya share di grup, Mas Ulil merasa bingung. Berarti senasib dengan saya juga bingung Mas Ulil. Baca berkali-kali juga bingung ya. Akhirnya saya coba off the book dulu. Jadi kemarin mohon maaf tidak bisa saya respon yang izin kemarin, ya jawabannya sama sebenarnya ya kalau jawabannya sama ya nggak apa-apa, kalau nggak bisa ngapain dipaksa gitu lah. Cuma saya konfirmasi Evi kemarin, Mbak, kita batalkan aja. Kebetulan waktu itu saya di kampus, hujannya deras, meskipun jadi pun nggak kondusif gitu. Suara hujan itu mengalahkan suara, tapi kan saya nggak mau ngaku kemarin, biar teman-teman merasa bersalah aja gitu. Sekarang saya tahu ternyata kampus juga agak kondusif malam itu. Saya di kampus, saya coba buka, saya dengarkan, nyoba tes suara aja, yang sudah nggak kondusif, suaranya terdengar. Ya, akhirnya kok kebetulan banyak yang izin, ya sudah alhamdulillah. Tapi saya coba nggak balas lah biar teman-teman bingung, padahal saya cuma ngerjain teman-teman biar bingung. Akhirnya tadi Mbak Evi WA saya, Pak, jam berapa longgar? Coba saya tak baca agak dingin aja, ya sudah selonggarnya teman-teman saja. Akhirnya mungkin Mbak Evi cari orang, dan alhamdulillah kita bertemu berempat. Tadi saya memang request minimal 4 lah, jadi nanti bisa 2 kelompok, santai aja rekan-rekan. Jadi ini berangkat dari keresahan Mas Ulil salah satunya kemarin yang diungkapkan di waktu kita kelas kemarin. Mas Ulil sempat mengungkapkan butuh kasus. Kemudian kalau semester yang dulu kasus sudah ada, tapi ketika saya buka-buka lagi,
kok kayaknya kurang relevan. Akhirnya kebetulan ini saya ada istilahnya bahkan ini belum masuk dalam buku logika sendiri, yaitu terkait tema kucing. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu istilah kucing. Izin deh, Nggak Pak. apa-apa diangkat. Pak, Monggo. Nggak apa-apa. Monggo. Diangkat aja, Pak. Iya. Harus saya bisukan dulu Pak Supriyanto biar enak. Jadi sambil jalan ya. Pak Taufik Hasanah telepon, alhamdulillah saya malah belum berjumpa sama beliau mulai awal perkuliahan. Baik, kan. Jadi seperti yang saya sematkan di Google Classroom, kita akan coba mempraktekkan bareng hari ini. Jadi belajar sambil praktek. Kita nggak harus menghafalkan materi, tapi pelan-pelan dari bahan yang sudah ada kita coba. Yang namanya ini coaching. Mungkin beberapa rekan sudah punya pemahaman ya terkait masalah coaching selama ini. Enggak apa-apa, nanti dieksplor, bisa dieksplor pemahaman apa. Ini yang pertama, mengeksplor pemahaman terkait coaching, nanti yang kita lakukan hari ini. Kemudian yang kedua, menceritakan yang sedikit terkait dengan coaching. Kemudian yang ketiga, di akhir perkuliahan ini hari ini. Tapi ini masih season 1 yang kita lakukan. Season 2 nanti di pertemuan berikutnya. Harapan kami season 2 nanti paling tidak yang 4 ini hadir bisa hadir. Atau paling enggak salah satu nanti bisa hadir di season kedua. Nanti bisa dikondisikan Mbak Evi seperti biasa meskipun tekanan ya Mbak ya. Di grup WA agak dibahas PHP. Lebih parah daripada di PHP cowoknya Mbak Evi. Jadi sama parahnya. Oke. Jadi nanti kita akan praktek. Setelah kita mengeksplor, kita akan praktek mengenai coaching dengan petunjuk yang ada. Nanti rekan-rekan akan saya bagi 2 kelompok, 1 kelompok 2 orang melakukan teknik coaching. Nggak usah bingung dulu, enggak apa-apa ya. Entar lagi kita pelan-pelan coaching itu seperti apa dan bagaimana hubungannya dengan mata kuliah logika. Logika sebagai cabang ilmu untuk mengeksplorasi apa yang ada di dalam yang kita pikirkan, mengungkapkan yang kita pikirkan. Coaching berguna untuk bisa mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita dan menyelaraskan dengan bahasa yang kita ucapkan dan bisa diterima oleh orang yang mendengarkan. Jadi logika arahnya kan seperti itu. Makanya ini salah satu teknik keterampilan bernama coaching, di mana ini untuk mengimplementasikan logika di sehari-hari. Dari video yang saya tampilkan itu memang bertujuan untuk profesional, tapi coaching sendiri tidak harus seperti yang ada di video tersebut, tidak harus secara profesional. Namun teman-teman nanti coba berpraktek melalui kelompok dengan petunjuk-petunjuk yang sudah ada di file Jamboard. Nanti akan saya pandu pelan-pelan mulai awal. Artinya gunanya apa? Yang pertama, bagi rekan-rekan yang sudah bekerja, teknik coaching ini bisa memicu logika ini keluar dengan kata-kata. Terkadang logika kita sebagai manusia ini kan sudah dianugerahi pikiran logik. Jadi diajarkan atau tidak, semua itu menggunakan logikanya masing-masing. Namun untuk keilmuan hukum, logika kita sedikit diarahkan. Bagaimana logika ini bisa menjadi ilmu bantu dalam ilmu hukum. Ada yang masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Pak Taufik Hasanah. Selamat malam Pak Taufik Hasanah. Oh, mungkin masih loading biasanya kalau baru masuk. Bisa merespon suara kami Pak Taufik Hasanah? Baik, biar persiapan. Oh, oke. Selamat malam Pak Taufik Hasanah. Malam Pak Taufik. Serius kayaknya Pak Taufik. Malam Pak Taufik.
Bisa mendengar suara saya, Bapak? Mungkin tombol mute-nya itu yang pojok paling kiri bisa ditekan ke call apa gitu tulisannya, terus tinggal dipencet atasnya dikit itu aja, Pak. Biar mute-nya terbuka. Selamat malam, Pak Taufik. Bisa mendengar suara saya, Pak? Ya, tombol mute kalau di handphone, saya coba share screen nggih, Pak Taufik, biar mute-nya bisa terbuka. Siap. Oh, sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah. Malam, Pak Taufik. Siap. Malam, Bapak. Saya baru ketemu Pak Taufik ini malam ini. Iya, maaf, Pak. Selama mulai semester awal. Enggak apa-apa, Pak. Siap, Salam siap, kenal nggih, Bapak. Pak Taufik. Mohon izin, Bapak. Nggih, monggo, enggak apa-apa. Nyantai mawon, Pak. Kita yang Nggih. penting gurih dan happy-happy, Pak. Enggak, Siap, jangan siap, kuliah, Bapak. jangan tertekan, Pak. Siap, Dan siap, Pak. harus sama-sama ikut muda ya, Pak Taufik ya, dengan teman-teman Oh, ini ya, Pak ya. harus semangat, Pak, nih, Pak. Makanya harus belajar Mantap. terus, ya, Pak. Mantap, mantap. Leres Pak Taufik. Nggih. Nggih. Nggih, selamat datang Pak Taufik dan salam kenal. Mungkin rekan-rekan yang lain yang sudah biasa daring sudah ketemu Pak Taufik, tapi bagi saya ini baru pertama, makanya tadi sengaja saya sapa Bapak Taufik, saya hentikan dulu yang saya sampaikan, saya sapa dulu. Salam kenal Pak Taufik. Setelah ini kenal, saya sudah lihat Pak Taufik, kita lanjutkan nggih. Monggo ngikut aja nggih Pak nggih, kita ngikuti nyantai mawon Pak. Siap. Monggo, lanjut. Nggih. Baik, rekan-rekan tadi sampai teknik coaching. Jadi teknik coaching di keilmuan logika ini bisa digunakan meskipun tidak seperti seformal yang ada di video yang saya sematkan di Google Classroom. Artinya apa? Pertama, bagi rekan-rekan yang sudah bekerja misalnya, sekarang kuliah terus sudah bekerja, ini bisa dibuat untuk pertama paling enggak dua hal, membantu rekan kita untuk merencanakan kegiatan ke depan atau membantu rekan kita untuk memecahkan suatu masalah dengan catatan tanpa kita yang memberi solusi, tapi kita memancing dengan logika yang keluar dari yang sudah kita punya. Kita memancing rekan kita yang bingung terkait perencanaan ke depan atau yang sedang terundung masalah, ini bisa mengeluarkan solusinya. Nah, disitulah teknik coaching. Namun sebelum sampai situ, mari rekan-rekan kita coba buka Jamboard-nya, file Jamboard, pelan-pelan saja. Nanti misal ada yang belum, nggak apa-apa, pelan-pelan aja lewat handphone. Untuk membuka Jamboard, monggo masuk ke Google Classroom. Saya share screen biar bisa jadi panduan bareng-bareng. Saya share screen dulu ya. Oke, ini kan Google Classroom kita. Sekarang rekan-rekan tinggal klik implementasi coaching. Google Jamboard ini tinggal diklik aja dari handphone. Biasanya kalau pakai handphone meetingnya ini pakai satu device, maka layar Meet akan mengecil, nggak usah khawatir, nggak apa-apa, nggak ada yang berubah di tampilan saya di sini, tetap terpantau. Silakan diklik, kemudian nanti rekan-rekan akan masuk pada menu seperti ini. Di sini yang Mbak Evi sudah masuk, Mas Ulil juga sudah masuk, Mbak Gea Ayu sudah masuk, Pak Anto juga sudah masuk. Kita sambil jalan, nanti kita tunggu Pak Taufik. Misal ada kendala nggak apa-apa Pak Taufik, nanti ini nggak apa-apa. Atau Pak Taufik belum masuk ke Google Classroom nggih Pak Taufik? Sudah Pak Liner. Oh sudah, nggih. Kalau sudah tinggal diklik Google-nya, tapi misal belum nggak apa-apa, nanti aja yang nyantai Pak. Oke. Nggih, Tegang, Pak. Pak. Soalnya tegang ini udah Pak.
anak muda-muda ini nggak siap dengan masalah dan beban hidup yang berat. Kalau saya buat berat nanti kasihan. Iya, Makanya betul. kita yang muda nih Pak. Kita Iya, ikut yang muda-muda iya, ini Pak. iya, Iya, kita ikut, Pak. Kita iya. kan belajar, intinya cari ilmu nih, Pak, kita, Pak. Sama-sama belajar ini. Nanti tapi kalau belajarnya dibuat tegang, kasihan Mbak Gaya sudah jomblo, kuliahnya penuh ketegangan, malah merana nanti hidupnya. Ya Allah, Iya, Pak, saya lagi. Ya sapa meneh Mbak kabeh wis enek Mbak Evi wis enek, Mbak Ulil ya wis, Pak Anto ya Oh wis iya, Mbak mau. Evi sudah ada. Lho, makane sapa meneh. Mbak ngomong lagi ini fitnah Mbak. Oke. Baik rekan-rekan, monggo pelan-pelan nggih, ini sudah tampil Google-nya. Sekarang seperti biasa, jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Sekarang coba jawab pertanyaan yang warna merah ini. Pertanyaannya adalah coba searching arti dari istilah training, mentoring, counseling, dan coaching. Monggo sambil diisi. Silakan searching lewat apapun, lewat Google atau warung di sebelah nggak apa-apa yang ini di searching. Ketika sudah di searching, rekan-rekan bisa seperti biasa kayak kemarin cari tombol sticky note dengan kalau di handphone klik plus sebelah kanan bawah, kemudian ada tulisan sticky note, maka akan muncul tampilan seperti ini di handphone kalau dipakai desktop atau laptop, komputer ada di pojok sebelah kiri seperti gambar kertas ada tekukan kanan di bawah. Ini diklik langsung muncul seperti ini, silakan tulis di sini. Training apa, namun sticky note ini ada batasan huruf, nanti dipersingkat aja dari yang didapat. Baik, coba saya kasih waktu sekitar 5-7 menit, nggih. Silakan bisa dieksplor. Kayak gitu ya. Itu enggak ini. Itu bukan yang Google Classroom.
Oke, baik rekan-rekan, nggak apa-apa dilanjutkan nanti. Hingga yang sudah diisi ini nanti dilanjutkan, jangan lupa dikasih nama. Jadi misal yang saya gerak-gerakan ini, pertama adalah namanya siapa, titik dua, baru training adalah proses dan seterusnya. Tapi dilanjut nanti tidak apa-apa, nggak usah khawatir, ini masih saya buka untuk nanti. Yang penting kan sudah paham apa yang harus dilakukan di kolom ini. Jadi sambil dilanjutkan ya, sambil kalian melanjutkan, saya tutup share screen-nya yang ini. Saya mau berganti share screen, rekan-rekan. Tidak apa-apa, boleh sambil dilanjut. Ini adalah PPT yang sudah saya share kepada rekan-rekan di LMS, jadi nggak usah perlu dicatat ulang karena sudah ada, maaf, di Google Classroom. Makanya kalau enggak perlu dicatat apa yang tampil di sini karena ini sudah ada di menu rekan-rekan. Baik, rekan-rekan, seperti biasa saya mencoba memancing logika rekan-rekan dengan teknik coaching dan menggunakan istilah namanya alur merdeka. Jadi pertama sudah dilakukan oleh rekan-rekan. Dari alur ini M pertama yaitu mulai dari diri, dan nanti akan dilanjutkan eksplorasi konsep. Kemudian ketiga ruang kolaborasi. Sampai 3 ini kuliah kita hari ini. Nanti dilanjutkan DK yang lain adalah di pertemuan berikutnya. Baik, terkait coaching, jadi tadi ada satu pertanyaan di Jembot adalah sebagai berikut. Saya coba buka lagi. Coba searching dari istilah training, mentoring, counseling, dan coaching. Coaching, saya coba paparkan ini. Ini diawali dengan pengertian training. Jadi training ini adalah suatu kegiatan untuk mentransfer pengetahuan atau keterampilan. Biasanya orang yang mentraining ini disebut trainer. Kemudian dilakukan oleh grup kecil atau besar. Jadi contoh di sini ini adalah seseorang yang melatih gerakan senam atau seseorang yang melatih gerakan tari. Guru tari melatih sesuatu kepada muridnya, maka ini bisa disebut trainer. Atau seorang guru di persilatan mengajarkan pada murid-muridnya, ini bisa dianggap sebagai trainer. Kemudian selanjutnya pengertian mentoring. Mentoring ini adalah untuk mengajarkan keterampilan tertentu, kemudian untuk mengajarkan pemahaman yang benar tentang sesuatu, berlangsung dalam periode tertentu dan satu kali. Jadi mentoring seperti yang saya lakukan seperti ini, dosen mengajar mahasiswa, ini sama dengan mentoring. Ini untuk mempermudah rekan-rekan memahami. Kemudian konseling. Jadi kita sering tahu istilah konseling ya, bimbingan konseling. Kalau di lingkup dunia pendidikan SMA itu ada guru BK, guru bimbingan konseling. Kemudian kalau terkait dengan profesi ada yang namanya konsultan dan sebagainya. Konseling digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terkait emosi psikologis. Seringkali perlu mundur ke masa lalu dalam percakapannya, melibatkan terapi atau tindakan medis atau remedial, dan biasanya untuk individu. Artinya untuk seseorang yang mengalami gangguan psikis atau kejiwaan ini bisa melakukan konseling. Coaching, nah, coaching sendiri adalah membuat orang mengembangkan potensinya. Artinya apa? Contoh,
kita punya anak misalnya, kita punya anak, kita mau mengembangkan potensi si anak seperti apa, kita bisa menggunakan coaching. Kemudian contoh yang saya sebutkan tadi, ketika di dunia kerja misalnya, kita sebagai atasan, kita mau anak buah kita untuk berkembang sesuai ekspektasi kita, kita bisa menggunakan teknik coaching dan seterusnya. Kemudian mengeksplorasi, membuat strategi ke masa depan, artinya teknik coaching ini juga bisa memancing logika untuk membuat strategi ke masa depan, artinya merancang sesuatu atau mengagendakan sesuatu secara runtut dan berdasarkan situasi dan kondisi. Seterusnya mengeksplorasi situasi yang sama sekali baru atau rumit. Contoh misalnya suatu saat nanti rekan-rekan akan yang menemukan suatu hal yang hanya pernah dialami selama ini. Contoh adalah skripsi misalnya yang sering kali jadi obrolan rekan-rekan mahasiswa. Jadi teknik coaching ini bisa digunakan untuk menguraikan kebuntuan-kebuntuan mahasiswa yang bingung suatu hal yang baru. Skripsi adalah hal yang baru. Yang kedua contoh misalnya kuliah luring. Di semester ini kayaknya kuliah luring adalah suatu hal yang juga baru. Meskipun dengan saya kemarin sering luring, tapi kan kita sendiri. Artinya tidak ada mahasiswa-mahasiswa lain atau sangat jarang sekali mahasiswa lain melakukan kuliah luring di kampus waktu itu. Nah, ini kan sudah mulai pelan-pelan mau luring. Nanti ketika ini sudah luring full, sekarang kan masih semi yang diterapkan di kampus kita. Kalau sudah luring penuh, dan pembelajaran daring sudah tidak diperbolehkan meskipun nanti secara bertahap, maka rekan-rekan akan menghadapi hiruk pikuknya. Masih saya difoto Mbak Gia. Mbak Gia foto saya. Kalau foto bilang-bilang biasa saya nggak lagi teriak. Bukan. Diangkat ini kayak orang mau foto itu jadi GR Mbak Gia. Kaget sampai lupa. Maaf. Oke, kita lanjut ya. Jadi kuliah secara luring dengan semua prodi masuk ke masing-masing kelas ini nanti akan juga jadi hal yang baru bagi rekan-rekan. Kemudian selanjutnya fungsi coaching adalah mendorong perubahan mindset dan atau perilaku seseorang. Contoh misalnya kalau tadi untuk mengarahkan anak, terus ini ke pekerjaan, tadi sudah contoh pekerjaan. Sekarang saya coba mencontohkan kepada orang sekitar kita misalnya. Jadi pada orang sekitar kita, contoh misalnya kita sebagai pemuka masyarakat di wilayah tertentu, kita misal sebagai RT atau sebagai RW, kemudian ingin merubah perilaku masyarakat sekitar kita agar sesuai seperti yang kita angan-angankan, maka teknik coaching ini juga bisa diterapkan. Contohnya misal di sebuah lingkungan, kemudian di lingkungan tersebut antusiasme memasang bendera di depan rumah ketika ada hari-hari besar tertentu sangat kurang misalnya, maka dengan teknik coaching nanti ini bisa dilakukan tanpa kita harus sifatnya memerintah, tanpa kita harus sifatnya bicara muluk-muluk. Nah, ini bisa dilakukan. Yang terakhir adalah khusus, ini nggak ada di sini, khusus untuk mahasiswa atau nanti yang bergelut di bidang ilmu hukum, rekan-rekan calon sarjana hukum nantinya, teknik coaching ini sangat diperlukan ketika keilmuan hukum ini kan sangat luas. Jadi yang kita terima ini kan sangat luas. Jadi bagaimana dengan keluasan kita, ini kita bisa memberikan rasa nyaman ketika ada yang datang pada kita minta permasalahan hukum. Yang notabene kita ini dianggap orang, jadi setiap sarjana hukum yang sarjana nanti keluar sebagai sarjana, orang yang di luar kita itu menganggap kita sudah tahu hukum. Padahal faktanya nggak mungkin, sebagai manusia biasa sangat jarang terjadi
kita itu bisa menguasai semua, tapi dengan teknik coaching nggak perlu hafalan yang misal menghafalkan suatu undang-undang, kemudian orang dirubah, kita berusaha hafalkan lagi. Kita nggak perlu menghafalkan, karena salah satu keunggulan teknik coaching adalah kita gali jawaban dari yang bertanya kepada kita. Teknisnya bagaimana? Nah, nanti kita praktekkan. Jadi biar yang diminta Mas Ulil itu bisa tergapai gitu. Jadi kemarin kan ini saya menyambungkan materi ini gara-gara Mas Ulil tanya kemarin, akhirnya alhamdulillah saya nemu ide, saya merenung. Oh ya, ini bisa. Karena dengan mengembangkan potensi logika kita yang ini sebagai anugerah yang kita sudah diberikan gratis, namun selama ini kurang dieksplorasi, maka kita coba mengeksplorasi logika kita melalui teknik coaching. Nah, ini sudah selesai yang untuk paparan saya. Saya coba cek tadi ada yang baru bergabung sebentar. Ada yang baru bergabung. Selamat malam Mas Bintang. Selamat malam Mas Bintang. Apakah HB-nya jadi satu lagi dengan Mas Bima? Iya Pak, selamat malam. Maaf Pak, tadi Ya. telat. Oh iya. Habis keluar. Padahal saya nggak mau tanya yang tadi, saya mau tanya yang kemarin kuliah terakhir, kemana ngilangnya kemarin ini. Oh, kalau Kemarin yang habis dari kamar mandi dipanggil hilang lagi. Nah, ini malam mingguan berarti ini Mbak Evi yang disalahkan. iya Pak keluar. Ya, Tapi saya datang. akhirnya ditinggal di rumah. Kemarin ya saya emang keluar, makanya gabung sama Iya. Bima. Iya. Ini Bintang atau Bima? Bintang nih Pak. Bintang gimana jadi berangkat? Oh iya, nanti rencananya mungkin bulan ini saya mau ke Solo Pak. Kalau berangkatnya kira-kira kalau nggak Agustus September. Oke, semoga lancar lo ya. Yang Iya. semoga lancar terus yang serius. Iya Pak. Ini harus digapai. Oke. Ini Bintang ya ini ya? Bintang. Bima mana Bima? Bima sebentar Pak. Aduh. Oh, ya. Kamar mandi lagi. Cari alasan yang lain lah, masa nggak diganti alasannya kayak minggu kemarin. Atau nanti saya buatkan draft alasan gitu. Jadi nanti kalau tanya Pak Kantri ini loh ya. Jadi kan enak kelihatan ke teman-teman lain. Oh ya ini logis alasannya kan dibuatkan Pak Kantri. Bintang dicari bingung wis iku Bima. Oh bintangnya bingung. Bima iki kakak. Oke sambil lanjut kita menanti Bintang, atau kalau memang nggak kembali nggak usah dinanti aja lah biar nggak apa-apa. Yang penting sudah nongol, alhamdulillah, saya suka senang alhamdulillah ini sudah nongol. Bentar Pak Bima, ini login apa itu login Gmail. Ya. Oke. On cam ya, Mas Bintang bisa on cam. Halo Mas Bintang. Halo Pak Nje. Bisa on cam. Ada Pak tak pakai headset nggak begitu kedengeran. Oh ya, bisa on cam. Sampai mana saya tadi gara-gara Bintang lupa Pak Anto. Oke, sambil nunggu Bintang lah. Oke, ini jawaban sudah muncul semua. Sekarang rekan-rekan mari coba lanjut dibuka di frame kedua. Sebentar saya setting biar sama-sama bisa mengeksplor. Baik, mantap, ganteng gitu Mas Bintang, kamu enggak mau on cam. Pakai headsetnya, sudah saya puji nggak kedengeran dia. Baik, rekan-rekan bisa lihat layar share screen. Di share screen sudah tampil yang dikerjakan rekan-rekan. Sekarang di bagian tengah ada tanda panah kayak kemarin. Yuk kita geser ke kanan satu halaman. Akan tampil halaman seperti ini.
Kalau tadi kan mikir yang pertama kan, untuk dari dirinya kan mikir, disuruh mencari pengertian dari coaching, kemudian disuruh mencari terkait dengan training dan sebagainya. Kalau ini nggak mikir rekan-rekan. Jadi sekarang adalah mengeksplorasi konsep, artinya kita ingin memahamkan bersama, memberikan pemahaman bersama terkait paradigma berpikir coaching. Jadi paradigma berpikir coaching ini sama, mirip bukan sama. Jadi mirip dengan ketika kita mendengarkan atau kita sendiri yang sedang melakukan curhat. Ini saya tuliskan. Nanti ini pertanyaannya. Jadi coaching itu gambarannya seperti kalau kita curhat, namun bedanya kalau curhat itu kadang beda tipis dengan namanya modus. Biasanya contoh misal ada cewek sedang disakiti cowoknya, kemudian curhat ke temen cowoknya. Kadang-kadang temen cowoknya itu nggak objektif. Kalau memakai teknik coaching bisa objektif. Artinya bisa saya katakan modus kadang-kadang, wah ini mumpung ini curhat kayaknya mau putus ini. Bisa lah. Nah, itu yang kadang disalahartikan kalau curhat. Nah, di sini rekan-rekan tanpa harus jangan sampai menyebutkan karena ini privasi orang. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, pernahkah teman Anda curhat pada Anda? Ceritakan. Ini saya dorong wajib jawabannya harus pernah. Maksudnya ceritakan apa masalahnya, kemudian endingnya seperti apa, itu aja dengan bahasa yang singkat karena di sini ada batasan huruf. Tanpa harus, nggak usah diceritakan teman saya itu namanya rumahnya di sini, alamannya ini, masalah ini, jangan, itu kan privasi orang. Gambaran aja yang kira-kira terilustrasikan. Bima katanya Lojin malah bergabung sama Bintang. Bintang, kamu jangan mobil di depan kamera, ini direkam Bintang. Nanti dilihat bude, kan kamu nggak bisa wisuda kamu nanti. Jangan mobil depan kamera, ganteng-ganteng mobil. Oke, itu ya, bisa ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya minta rekan-rekan mengisi ini. Jadi coba ceritakan pengalaman. Alhamdulillah Pak Taufik sudah bergabung. Akhirnya Pak Taufik, selamat datang di Jembot Pak Taufik. Siap. Jembot ini adalah papan tulis virtual. Misal Pak Nun Sewu, Pak Taufik ini dari HP atau dari laptop Pak? Sementara dari HP, Pak. Tidak apa-apa. Kalau dari HP Pak ada plus di pojok kanan bawah. Siap. Untuk menulis itu diklik aja di Jembotnya, ada tanda plus, kemudian ada tulisan sticky note. Ini diklik maka akan muncul seperti ini Pak. Tapi tidak apa-apa, coba pelan-pelan, nanti misal tidak bisa dibantu rekan-rekan yang lain. Sementara pokok ngikut aja. Oke, baik, saya lanjut ya. Oke, Pak. Siap. Coba sekarang tuliskan, pernahkah teman Anda curhat pada Anda? Ceritakan. Artinya masalahnya apa? Ada 3 ya, masalahnya apa, peran saudara apa, solusinya apa waktu itu. Baik, monggo kami persilahkan untuk rekan-rekan mengeksplor, ditulis di sticky note. Panduannya nanti coaching sambil rekan-rekan mengeksplor, ini ada 4 yang saling berhubungan. Jadi teknik coaching itu fokus pada pembelajar. Mungkin kalau disinergikan dengan pertanyaan di sini, misal curhatan teman lah misal. Jadi apakah waktu itu saudara fokus kepada teman Anda ketika curhat? Bahasanya seperti itu, saya sinergikan antara ceritakan dengan fokus pada pembelajaran. Kemudian yang kedua, memiliki kesadaran diri yang kuat. Jadi saudara sebagai orang yang mendengarkan waktu itu teman saudara curhat, apakah saudara benar-benar sadar diri yang kuat, ada niatan yang baik untuk membantu memecahkan. Itu yang digali di sini. Kemudian bersifat terbuka dan ingin tahu. Jadi kegiatan coaching adalah menggali. Jadi kalau kita curhat, ya apa sih tenanan tak cowokmu kok ngono.
iya, aku nih katanya mau diajak makan, ternyata cuma tanya, toh aku kan lapar gini. Ah, masa bener? Lah itu tanggal berapa? Tanggal 30. Oh iya, itu kan belum gajian. Nah, itu Kak. Jadi kan menggali terus. Nah, ini contoh yang simpel. Kemudian mampu melihat peluang baru dan berpikir ke depan. Ya sudahlah, kalau gitu nanti kalau pas tanggal 2 kamu jangan eh, kalau diajak lagi jangan terlambat balas, itu mesti ada uangnya. Oh itu ya, berpikir ke depan. Jadi seperti itu. Sekarang coba explore, silakan rekan-rekan menulis seperti di frame pertama tadi yang seperti ini, namun temanya di sini adalah coba ceritakan. Sama ya, 5 sampai 7 menit untuk yang sini. Setelah season ini nanti kita masuk ke season terakhir, yaitu kita akan bagi kelompok rekan-rekan dan seterusnya, nanti saya jelaskan terusnya. Monggo, eh, biar fokus boleh off-kan kamera sambil nulis, nanti 7 menit lagi kita kembali ke kelas ini. Cuma nggak usah keluar, nggak usah di-encall, off kamera saja.
Pak Anto keluar rapat kayaknya kehabisan kuota ini Pak Anto. Pak Kandri. Ya, gimana Mbak Ini Kia? ini saya ngetik tapi ada batasnya ya, Pak. Iya memang, makanya jangan banyak-banyak. Ya, Iya, aduh ngetik wis banyak ya Mbak ya, wis disingkat sih, disingkat. Pakai bahasa gaul gak apa-apa. Nanti nulis apa disingkat belum jurus BLM gitu aja nggak apa-apa Mbak. Jangan banyak-banyak ya. Nanti nggak bisa terkirim karena ada batasannya. Sudah diedit Mbak Gia? oh sudah Pak, belum Ya. selesai. Atau yang ada rekan-rekan bisa dikirim dulu, nanti setelah dikirim sekalian kita belajar ada tanda kuning untuk mengedit, untuk menambahi, biar tertampil di sini, di papan tulisnya. Jadi silakan yang sudah ditulis dikirim aja dulu. Mbak Evi jangan panjang-panjang Mbak Evi nulisnya. Mas Ulil apa kabar? Apakah masih menggendong? Tadi sambil ngomong kayaknya Mas Ulil. Sudah Pak, aman. Semangat Mas Ulil. Nanti kalau besar bingung. Mau diajak kemana-mana juga susah. Pak Taufik, aman Pak Taufik? Lancar Pak? Ada atas nama saudari Yujina Siap. Ini siapa ya? Pak Mbak Berti ya? Keluar rapat dia. Ada yang kenal dengan Mbak Yuzina Siap atau pakai nama Mbak Yuzina Siap, rekan-rekan? Sepertinya Mas Bima kayaknya Pak. Kayaknya. Ngerti ya gaya pancen klik atau ewesan iki. Biasanya kalau Zoom dikasih nama itu. Oh gitu. Perhatian dari banyaknya orang yang diperhatikan punya Mas Bima. Mbak Evi kok gak dengar suaranya Mbak Evi? Mbak Evi hilang. Kaget dia. Mas Bintang. Gimana Mas Bintang? Ya Pak. Ini Pak Anto. Apa? Aman? Nggak ada Aman. apa-apa. Ya. Oke, Pak Mas Anto. Bintang lagi sibuk. Oh iya, benar. Iya benar, Pak. Oke, yang ada dikirim dulu. Ini misal contoh dari Pak Anto ya. Misal rekan-rekan sudah ngirim, terus ingin mengedit, tinggal klik yang tombol 3 pojok kanan atas di gambar. Tinggal klik edit, nambahi apa yang perlu ditulis. Monggo yang seadanya dikirim dulu, enggak apa-apa. Nanti kita coba eksplorasi
pelan-pelan. Ini yang sudah ngirim pertama Pak Anto. Ini iya boleh dipanggil Pak Anto nggih Pak nggih. Pak Supriyanto. Ji, siapa? Oke. Nggih. Pernah masalah persaingan dagangan di persaingan dagang di era digital. Kita harus proaktif, jeli dalam mengemas. Ini solusinya ya Pak nggih. Kita harus proaktif, jeli dalam mengemas dan memasarkan lewat digital. Ya gini Mbak Gea, jangan panjang-panjang, gini aja sudah cukup Mbak Gea. Karena kalau udah disikat nggak cukup ya Pak. Itu nggak cukup. Memang saya sengaja minta sticky note biar nggak panjang-panjang. Nanti kalau panjang jadi cerpen malahan nanti. Kelas ini bentuk diary nanti. Tadi udah panjang nggak kesimpan akhirnya ngulangi lagi tuh. Potong-potong. Iya. Mas Bintang bisa dikirim punya Mas Bintang? Belum Pak, sebentar. Apanya yang belum? Kenapa Bima tadi keluar? Sudah masuk kok keluar lagi. Yuk yang lainnya, Mbak Evi. Halo Mbak Evi. Mbak Evi. Belum, Pak. Iya, seadanya dikirim kata nulis. Tak cerpen nggak cukup malah nanti. Iya, Ayo, bentar, semangat. Pak. Ya, ini Mas Ulil sudah. Mas Ulil, dalam perkembangan teknologi anak-anak di bawah umur perlu adanya pengawasan dan pembatasan akses untuk mengurangi terjadinya penyimpangan. Ini Mas Ulil, curhatannya seseorang maksudnya ini Mas Ulil ya? Iya Pak, betul. Oke. Baik. Sambil menunggu yang lain, ini ada Pak Anto dan Mas Ulil. Saya coba ke Pak Anto dulu. Ya. Jadi Pak Anto. Pak Anto menuliskan pernah masalah persaingan dagang. Itu posisi Pak Anto ini sebagai orang yang dicurhati atau Pak Anto yang sedang curhat masalah ini Pak yang ditulis? Sama-sama curhat, sama-sama dagang Pak di rumah. Oh, jadi saling curhat gitu. Iya. Oke. Kemudian, saya catat dulu ini adalah keadaan yang saling curhat sama terkait perdagangan. Kemudian kita harus proaktif jeli dalam mengemas dan memasarkan lewat digital. Ini yang bilang siapa waktu itu, Pak Anto atau lawan bicara Pak Anto yang mengatakan kita harus jeli dalam mengemas dan memasarkan lewat digital? Saya Pak, karena kita di era digital ini kan kadang serba online. Oke. Dan semua dagangan itu yang laku di era ini kan yang namanya aneh dan menarik. Gitu. Terus bisa ingat Pak Anto waktu itu ketika Pak Anto bilang seperti itu kepada lawan bicara, adakah feedback atau hanya diam saja lawan bicaranya waktu itu Pak Anto? Setelah Pak Anto mengatakan itu. Cuman mengangguk saja. Cuma mengangguk. Kira-kira itu terjadi di bawah 1 tahun ini atau di bawah 6 bulan ini atau di atas 1 tahun ini atau dalam bulan-bulan ini Pak? Sekitar masa pandemi ya, 1 tahunan lah Pak. Oh ya, masa-masa pandemi 2020, 2021 ya, 3 tahunan. Oke. Terakhir untuk Pak Anto, beliaunya kan mengangguk lawan bicaranya. Ya. Kemudian adakah dampak yang mengarah kepada saran Pak Anto? Dampak yang terjadi yang mengarah pada saran Pak Anto yang menyatakan kita harus proaktif, jeli, mengemas dan memasarkan lewat digital. Adakah dampak yang terjadi dari sekarang ini? Iya. Pengamatan Pak Anto di lawan bicara Pak Anto itu, apakah ada dampak yang terjadi? Kalau yang diajak komunikasi dia malah agak lancar. Kalau saya kan mungkin cuman dagang di rumah, mungkin ya nggak bisa dipraktekkan juga sih. Nggak bisa kalau dipraktekkan. Dia dagang keliling itu ada di promosiin lewat Facebook, lewat apa itu dia penghasilan bertambah. Dengan diberi nama yang lebih menarik gitu loh.
Lebih menarik. Jadi lewat obrolan salah satunya mungkin dari obrolan yang terkait Iya, ini ya yang dulu dilakukan. Oke, terima kasih iya. berbaginya Pak Anto. Iya, Semoga ini siapa? tidak mengganggu privasi dari pembicaraan ini. Iya, Kemudian siap. Mas Ulil, ya, Mas Ulil dalam perkembangan teknologi anak-anak di bawah umur perlu adanya pengawasan dan seterusnya. Yang mau saya tanya kepada Mas Ulil, ini pembicaraan Mas Ulil dengan satu lawan pembicara atau lebih Mas Ulil waktu itu? Ini dengan satu lawan bicara, Pak. Satu Dua lawan orang, bicara. dua Oh, dua. orang. Dua. Ya, Berarti dua, posisi ada dua. tiga ya waktu itu ya berarti ya Ya, ngobrol bareng. ada 3 orang. Oke. Ada kasus apa kok tiba-tiba mengarah kepada masalah teknologi waktu itu? Iya, Pak. Jadi ketika 2 orang ini saling bertukar informasi ya istilahnya curhat kalau sekarang. Oh, Ya, ya. ya salah satunya itu anaknya masih SD lah kelas 4, kelas 5. Yang satunya ini sudah menginjak usia SMA, sudah masuk SMA. Hmm. Nah, kenapa saya katakan untuk perkembangan teknologi anak-anak perlu dibatasi untuk pengawasan dan pembatasan akses. Nah, untuk yang kelas SD ini itu tidak bisa lepas dari gadget. Jadi gadget itu seperti makanan sehari-hari. Ibaratnya kalau nggak pakai gadget itu ini apa kurang nyaman gitu. Jadi permainan utama atau sebagai ini Pak kesenangan. Jadi lupa makan, lupa belajar dan sebagainya. Nah, kalau yang untuk yang SMA ini, nah pernah suatu ketika orang tuanya ini menemukan itu ketika coba anaknya tidur itu dia coba buka gadget kan. Nah di gadgetnya itu aksesnya itu luar biasa, maksudnya untuk anak di bawah umur 18 min itu kan belum boleh emang akses hal-hal seperti itu karena hal-hal yang 18 plus. Nah ini orang tuanya ini seperti apa ya, seperti bingung gimana saya itu harus menyelesaikan masalah anak saya ini biar dia itu tahu oh ini belum waktunya kamu untuk akses. Untuk yang anak SD ini kamu itu jangan terlalu ini, waktumu itu bisa bermain di luar, bisa bersosialisasi dengan orang lain, jadi tidak hanya bermain gadget seperti itu Pak. Oke, akhirnya timbul pernyataan dari Mas Ulil dari hasil cerita teman itu seperti yang terus di sini ya Mas Ulil. Betul, siap. Oke. Gitu, Ketika seingat Mas Ulil waktu itu, ketika setelah mengatakan ini, jadi pada prinsipnya kan menyarankan adanya pembatasan yang waktu itu ya, dibatasi dengan Iya, Pak. kasus yang tadi. Kira-kira apa yang tertampak atau tersirat di dua rekan Mas Ulil tadi? Diungkapkan dengan kata-kata atau hanya kayak seperti Pak Anto tadi? Ya, mengangguk aja. Atau bagaimana gambaran situasi waktu itu? Gini Pak, untuk pembatasan dan pengawasan, nah, kebetulan saya kan lebih muda saya tahu teknologi kan sekarang bisa untuk anak-anak itu kita bisa membatasi akses mereka, istilahnya duplikat yang dia akses dan yang saya akses. Jadi duplikat, saya bisa membatasi anak-anak oh ini tidak bisa akses ini. Nah, di HP-nya kan kita bisa. Nah, saya berikan solusi kita bisa membatasi itu dengan mengontrolnya. Terus untuk anak-anak yang di bawah umur ya boleh pakai HP untuk jam-jam tertentu, misalkan setelah belajar atau setelah mengerjakan PR dan lain sebagainya. Nah, itu ya mengangguk terus bilang ya saya coba lakukan nanti, tapi saya juga mohon ini apa bimbingannya seperti caranya kan karena belum tahu caranya. Ya, caranya untuk berarti caranya diterima ya, membatasi maksudnya intinya itu. dengan senang hati ingin menerapkan yang dikatakan Mas Ulil ya tadi di situ. Iya Pak, siap. Oke, setelah itu ada nggak ketemu lagi terus ngobrol terkait perkembangan dengan teknik seperti itu, sempat rezeki ketemu enggak Mas Ulil? Sempat rezeki ketemu Pak. Untuk yang anak SD ini masih bisa karena
dia kan masih ada rasa takut juga kepada orang tua, makanya masih bisa dikontrol. Nah, yang untuk yang SMA, SMA ini ya. agak sulit karena kan dia pola pikirnya sudah berkembang, dia ingin bebas, gaya-gaya anak SMA. Nah, ini yang masih agak sulit untuk yang SMA ini, Pak. Meskipun sudah dikontrol dengan Seperti itu. aplikasi yang diajarkan Iya, Mas Ulil itu tadi. Mungkin betul, itu Pak. keperluan, Pak. Sabar bintang, sabar belum waktunya. Kita masalah bintang nih. Sabar bintang. Itu keperluan Mas Bintang itu, Pak. Iya betul. Baik, terima kasih Mas Ulil. Ayo Mas Ya, Bintang Pak. dikirim yang sudah ada. Mbak. Pak, saya boleh lewat WA, Pak. Soalnya saya screenshot. Ya nggak bisa, makanya ini harus ngetik di sini, sudah saya setting gambar nggak bisa masuk. Oh, Begini, soalnya ngapain lewat lumayan WA? ya, Pak. Apa makanya? Screenshot ini, Pak. Iya, sama ini kok cerpen sing kok tulis. Gak bisa sticky note juga nggak bisa copy paste, harus nulis sendiri sudah. Google sudah memfasilitasi saya ini biar mahasiswa nggak copy Iya. paste. Ayo ditulis, jangan banyak-banyak sambil ditunggu ya. Iya. Oke, baik rekan-rekan, ini sudah 8:30. Yang saya lakukan tadi, jadi ini saya potong, yang saya lakukan pada Pak Anto dan Mas Ulil, ini adalah contoh coaching. Tapi yang dilakukan Pak Anto dan Mas Ulil terhadap ceritanya itu belum coaching. Itu bukan coaching, tapi nama yang lain. Artinya apa? Saya menggali cerita dari Pak Anto dan Mas Ulil, menceritakan permasalahan, terus menemukan solusinya. Memang Mas Ulil dan Pak Anto tidak mengatakan ini sebuah masalah. Ini hanya untuk explore ke depan terkait dengan sebuah pengalaman dalam satu cerita yang notabene ini didengarkan oleh orang yang lain juga. Siapa orang lain itu? Yaitu yang ada di kelas ini. Ini juga didengarkan. Artinya fakta keadaan itu ada, kemudian solusinya diceritakan. Kalau Pak Anto terkait perdagangan, kalau Mas Uli terkait teknologi, saya sebagai coaching ini berusaha mengeksplor salah satu keadaan case yang pernah terjadi dan solusinya kepada masyarakat banyak. Siapa masyarakat banyak di sini adalah peserta kelas yang ada di sini. Ini salah satu fungsi coaching. Sekarang, saya nggak akan coba tes case yang lain, Mbak Gea, Mbak Evi yang sudah ngirim, nggak apa-apa nanti sambil ngikuti, karena waktunya nggak nyukupi. Saya contohkan dua. Satu bahasa yang ingin saya persepsikan bersama di sini, karena tadi adalah keadaan coaching atau teknis coaching yang saya lakukan dengan Pak Anto dan Mas Ulil. Saya di sini ini kita sama persepsi ya, saya disebut coach. Disebut coach. Jadi kalau Mas Ulil dan Pak Anto ini adalah sebagai coachee, orang yang sedang di coaching, okay. Bukan dilatih sebenarnya. Jadi coaching ini tidak pada mentrainer atau melatih, tapi dengan tujuan tertentu yang dan diupayakan yang menjawab tidak saya sebagai coach tidak boleh menjudgment, oh caranya Mas Ulil salah, oh caranya Pak Anto kayak gitu itu salah. Tidak boleh saya menjudgment, tapi harus mengeksplor dengan logika yang sudah kita punya bersama, mengeksplor pengungkapan dari Mas Ulil dan Pak Anto. Biar lebih enak, demi sarannya Mas Ulil, kita akan segera mempraktekkan ini. Kita akan segera mempraktekkan. Jadi teknisnya begini rekan-rekan, kita harus mempraktekkan. Nanti rekan-rekan akan masuk kelompok. Jadi di Google Classroom itu sudah saya bentuk kelompok 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah. Nanti kita petakan dulu. Hari ini coba rekannya berapa? Saya cek dulu nih. Ini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa betul Mbak Evi 7 rekan ya yang ada di sini? Betul enggak Mbak Evi? Mbak Evi hilang lagi. Iya Mbak Gea, 7 rekan ya Mbak Gea, betul. 8 sama Bima ya?
enggak sih. Bima sudah masuk dengan UC 7, Pak. Naslab. 7 ya, betul ya, 7. 7. Ya Mas Bima pakai UC Naslab ya? Ya Mas Bintang ya. Iya Pak, saya pakai akun yang Yujina Siap. Ya, Bintang ditanya malah tersenyum. Malah takut lama-lama Bintang. Oke, teknisnya begini rekan-rekan. Bentar lagi akan saya bagi 7. Kalau 7 ini bagi 2, 3 kebanyakan, gini 3 orang. 3 nanggung. Berarti 2, 3 nanti ya. 4, ya 2, 3 komposisinya nanti ada satu kelompok yang 3, berarti ada 3 kelompok. Baik, rekan-rekan, saya coba ini untuk kelompok 1 saya tulis di chat nih. Biar nanti juga record chatnya ini. Kelompok 1 ini Pak Taufik. Saya bagi dulu kelompoknya, teknisnya ntar lagi saya samakan persepsinya. Pak Taufik, Mas Ulil, Pak Taufik, Mas Ulil sama Pak Taufik, Mas Ulil sama siapa ya? Bima ya. Bima. Oke, ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Anto. Siapa yang belum ini? Sebentar saya lihat daftar hadir. Hilang daftar hadirnya. Bintang ya, Pak Anto. Bintang, tadi sering guyonan di kelas. Berarti dua-dua kan ini, Pak Anto sama Bintang. Ji, Pak. Oke, Pak Anto sama Bintang. Oke, kurang 1 ini yang belum, kelompok 3 ya, kelompok 3. Mbak Evi sama Gia yang belum. Oke, ya. Mbak Evi sama ya. Oke, dari pembagian ini ada saran dan masukan rekan-rekan sebelum saya lanjut atau mau tukar, yang penting kesepakatan bersama. Artinya kalau yang ditukar mau ke siapa, enggak apa-apa. Mbak Evi dan Gea ini sebagai dasar aja. Kalau mau tukar misal, Mbak Gea sampai sorry Mbak Gea. Misal Mbak Gea mau tukar sama Bintang misalnya, yang penting Bintang setuju, Mbak Gea oke, nggak ada masalah, dan Pak Anto juga oke, Mbak Evi juga oke, nggak ada masalah. Yang penting pertujuan bersama. Monggo sebelum saya arahkan ke room atau penjelasan teknis, apakah ada yang ingin bertukar kelompok? Anggota? Nggak ada, sambil jalan ya. Nanti kalau sudah masuk room jangan, tapi sambil jalan nanti boleh dipikirkan. Jadi ini kelompoknya, nanti ada kelompok 1, 2, 3. Pertama yang ingin saya sampaikan, untuk kelompok 1, nanti kalau di handphone biasanya kan nggak bisa masuk room 2, maka teman-teman akan otomatis keluar dari main room. Ini main room yang kita ngobrol ini, dan masuk ke room sesuai kelompoknya ini. Kelompok 1 tinggal ini diklik di Google Classroom, saya pisahkan. Nanti dulu tapi jangan sekarang. Nanti dulu ya. Jadi di Google Classroom untuk kelompok 1 ini tinggal diklik, maka akan terarah di sana. Yang kedua adalah kelompok 2 adalah ini bisa diklik sampai kelompok 3. Jangan sampai ada yang masuk kelompok 4, nanti nggak ada teman di sana, kosong, nggak ada yang terbagi. Ini yang pertama. Jadi mengklik selesai kelompok melalui Google Classroom. Untuk kelompok 1 ada 3. Kemudian yang dilakukan nanti di room, jadi selama 15 sampai 20 menit secara bergantian. Kalau bergantian, pertama jadi coach, yang kedua kemudian satunya jadi kunci di misal 20 menit, 10 menit pertama itu, 10 menit kedua gantian. Khusus untuk yang kelompok 3, silakan dirembuk dari rekan bertiga ini, dari Pak Taufik, Mas Ulil sama Bima. Teknisnya tetap seperti kelompok lain, cuma bedanya yang satu kelompok 3 orang,
salah satu melakukan pencatatan kegiatan. Jadi kayak notulen gitu mencatat. Nanti silakan dirembuk sendiri siapa yang jadi coach, siapa yang jadi kunci untuk season pertama. Kemudian salah satu anggota mencatat yang terjadi di sana. Kemudian separuh waktu lainnya dibalik, satunya coach, satunya kunci. Jadi bergantian. Contoh sekarang saya coba contohkan, misal di kelompoknya kelompok 3, Mbak Evi. Mbak Evi pertama jadi coach, maka melakukan pertanyaan, mengeksplor apa permasalahan dari Mbak Gea. Permasalahan yang diungkapkan boleh sebuah ilustrasi, boleh sebuah kenyataan. Nanti rekan-rekan akan direkam kegiatan. Maka kalau sudah mulai, sebaiknya bisa dilihat rekan-rekan di pojok kiri atas layar itu ada tanda merah tulisannya rekam atau record kalau settingannya bahasa Inggris. Sampai itu muncul dulu baru dimulai. Sebelumnya ngobrol biasa aja dulu. Dan kalau bisa on cam. Saya lanjut. Hasil rekaman ini dibahas minggu depan. Jadi ini kegiatan terakhir malam ini. Hasil rekaman ini dibahas minggu depan sambil kita mengeksplor bersama-sama apa yang terjadi di rekaman nanti. Yang dilakukan di dalam ngapain, Pak? Nah, ini rekan-rekan bisa membuka atau melihat share screen di sini. Yang dilakukan ini tertuang di frame ke-3. Jadi tadi sudah saya sampaikan, pertama masuk sesuai pembagian kelompok, lakukan percakapan sesuai daftar pertanyaan, ini daftar pertanyaannya, kemudian lakukan secara bergantian, tadi yang saya sampaikan. Kemudian setiap percakapan maksimal 10 menit, nanti gantian, link untuk kelompok ada di Google Classroom, ini yang saya maksud. Jadi sudah ada di Google Classroom linknya. Pertanyaannya begini, ini saya simulasikan ya rekan-rekan, saya besarkan dikit. Kalau yang pakai handphone enak, tinggal dicupit aja di bagian layar, rekan-rekan, di bagian layar handphonenya dicupit, set, ini hurufnya sudah bisa besar. Kalau ini terlalu kecil. Kalau pakai handphone, kalau pakai laptop yang belum touchscreen, belum bisa. Bisa dibesarkan, coba fokus pada yang tulisan merah bagian bawah. Ini contohnya, contoh alur pertanyaan. Pertama tidak harus seperti ini. Ini hanya pertanyaan pemantik di depan. Nanti mengalir di dalamnya seperti saya ketika ngobrol dengan Pak Anto dan Mas Uli tadi. Intinya yang saya capai apa? Pertama ini, saya contohkan. Seorang coach, jadi contoh misal Mbak Evi jadi coach pertama, terus Mbak Gea jadi kuncinya. Mbak Evi bertanya kepada Mbak Gea, kalau sudah mulai, jadi apa yang ingin Anda ceritakan hari ini? Mbak Gea juga harus siap menceritakan sebuah masalah, boleh itu sebuah masalah yang fiktif tidak sebenarnya, hanya untuk kepentingan praktek di kelas, boleh suatu masalah yang benar-benar terjadi namun tetap dijaga privasinya karena rekaman ini nanti kita bahas bareng. Artinya masalah yang memang benar-benar tidak private gitu loh. Atau kalau boleh ilustrasi aja nggak apa-apa, artinya bohong-bohongan, arti mengarang fiksi. Di masalah fiksi aja nggak apa-apa nanti disiapkan. Jadi contoh, saya ada masalah nih, sekarang kan mau kuliah luring, waktu saya nggak bisa. Yang diceritakan itu bukan berarti yang dirasakan saat ini, karena ini hanya simulasi di kelas, rekan-rekan. Jadi, dan ini akan dilihat oleh rekan-rekan kelas semua ini nanti kalau rekamannya sudah muncul. Jadi boleh fiksi. Kemudian Kuci menceritakan akhirnya Mbak Gea menceritakan seperti yang saya katakan tadi, saya punya masalah jam kerja saya ini kan sore itu ada gimana saya ngikuti kuliah. Mbak Evi bisa melanjutkan contoh ke pertanyaan kedua. Pernahkah Anda mengalami hal demikian untuk kasus yang berbeda? Artinya yang ditangkap coach untuk season kedua ini adalah mencari permasalahan yang sama yang dialami oleh Gea. Jadi Evi mencari permasalahan Gea,
untuk kasus yang berbeda. Temanya ini kan akhirnya pembagian waktu dengan kuliah luring. Pembagian waktu yang bentrok gitu kan. Itu digali sama Mbak Evi kepada Gea. Beri Gea kesempatan berpikir enggak apa-apa. Oh, ada. Ya dulu itu waktu belum kuliah saya itu masih SMA. Waktu itu kan pacar saya 2. Nah, malam minggu itu kan cuma ada 1. Saya juga bingung membagi waktu itu untuk membagi kapan ke minggu pertama ke siapa, minggu 2 ke siapa. Ya, ini kasus yang identik kan, sama-sama temanya membagi waktu. Mbak Evi nanti ngembangkan lagi. Jadi boleh memakai ini atau pengembangan sesuai ilustrasi logika yang ada di diri masing-masing. Targetnya nanti adalah si Uci atau Mbak Gea bisa mengungkapkan jawabannya sendiri. Itu targetnya. Jangan sampai coach itu mengasih jawaban. Jangan sampai Mbak Evi itu mengasih jawaban, tidak boleh. Tapi menggali dengan pertanyaan, contoh ngasih jawaban sampai segini endingnya. Oh, dulu pernah ya punya 2 pacar, akhirnya bingung membagi waktunya. Tapi pacarnya itu sampai sekarang, kemudian Mbak Gea menjawab, ya sih sampai sekarang. Loh, bener. Sekarang kan sudah bertahun-tahun. Gimana cara kamu bagi waktu? Ya gini, saya membuat draft alasan biar nanti ketika saya ungkapkan alasan itu tidak berulang-ulang dan logis. Dan itu saya curhatkan kadang-kadang ke teman-teman aku biar itu klop untuk mendukung yang katakan ya sampai sekarang bisa jalan 2. Nah, akhirnya kan menemukan, lah itu kan kamu bisa membagi seperti itu. Apa enggak bisa membuat draft alasan itu digunakan untuk bagaimana memecahkan masalah untuk membagi waktu antara kuliah dengan kesibukan yang di luar kuliah. Nah, akhirnya kan menemukan solusi, akhirnya disitulah nanti seorang Guci bisa membantu, seorang coach bisa membantu Guci. Sampai sini saya yakin pasti bingung, tapi kalau nanti sudah praktek, saya yakin nggak bingung. Ada yang tanyakan sebelum saya persilakan untuk masuk room, rekan-rekan? Apakah harus hari ini Pak itu kita rekam itu? Gimana, monggo. Nggak harus sih seperti hari ini, soalnya ini pun hasil rekaman ini dibahasnya nanti juga minggu depan. Ada saran kah? Ada usulan Pak Anto? Monggo. Yo. Nyuwun sewu Kasih karena waktu, ya Pak. Oke. Sebentar, waktu Pak Anto dulu, Pak Anto ya. dulu. Gimana Pak Anto? Ya, waktu sudah agak malam, mungkin saya juga ada cara dengan gitu. lingkungan. Ya, kalau bisa kapan-kapan lah waktunya. Boleh. Itu. Cuma gini, waktunya kapan aja, tapi nanti kalau mau masuk link, coba kontak saya, biar saya juga buka. Kalau saya nggak buka dari sini, maka statusnya tidak diizinkan. Tapi kalau sudah saya buka, nanti otomatis bisa masuk room, Pak. Tinggal konfirmasi aja, nggak apa-apa. Masing-masing kelompok boleh memakai waktu yang berbeda, yang penting kesepakatan masing-masing kelompok. Gimana kalau gitu? Pripun Mas Bintang? Ayo, ada usulan lain, Mbak Evi, Mbak Dea mungkin? Kalau saya ngikut aja, Pak. Ikut siapa? Ikut Ikut Mas Anto. Oh iya, oke. Yang lain, Mbak Evi, Mas Bima gimana? Ya dikasih waktu dulu, Pak. Oke, setuju berarti ya. Nggak apa-apa kalau gitu. Karena saya tutup. Cuma dalam catatan gini. Oh, Mas Ulil belum saya tanya. Mas Ulil gimana? Kalau Mas Ulil nanti membangun kesepakatan dengan Pak Taufik dan Mas Bima. Siap. Oke, siap. Oke. Jadi tinggal tekniknya gini rekan-rekan. Masing-masing kelompok nggak harus bareng satu waktu. Tapi setiap kelompok harus dalam satu waktu. Contoh kelompoknya kelompok 1 ada Pak Taufik, ada Mas Ulil, ada Mas Bima. Maka bersepakat nanti waktunya kapan saya di WA aja. Nanti saya mode record dari saya, rekan-rekan sudah bisa mulai. Nanti kalau sudah selesai bisa
bisa info via WA. Soalnya saya takutnya nggak bisa mantau, tapi nggak ada masalah, nggak bisa mantau. Yang penting saya buka, nanti rekodnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Gimana kalau gitu, Pakat? Iya Pak, setuju Pak. Iya, Siap, Pak. siap. Kata wis lelah Setuju. ini. Oke. Terima kasih Pak Anto ya. Ini aspirasi teman-teman loh Pak Anto. Cuma Nggih, malu mau Pak Anto. Sing nggih. malu mau rekan-rekan. Nggak apa-apa rekan-rekan. Saya sukanya gini. Jadi kalau memang ada acara nggak bisa ini nggak apa-apa, kita kondisikan pertemuan. Itu nggih. Sebelum saya tutup, ini Iya, kan Pak. akan segera saya tutup. Adakah sesuatu hal yang ingin ditanyakan terkait penugasan ini? Belum. Belum. Jadi karena ini sudah banyak, nanti akan ada banyak waktu, dibuat skripnya aja juga nggak apa-apa. Buat skrip kayak orang membuat film itu loh. Cuma perbincangan 2 orang itu juga nggak apa-apa. Masih cari skrip di Google ya banyak sekali. Tinggal nanti mengeksplor mimik di depan kamera, apakah ini bisa menunjukkan sebuah kegiatan coach atau enggak. Baik, saya tunggu ya. Intinya enggak harus bareng antara kelompok 1 sebenarnya. Enggak harus bareng antara kelompok 1, 2, dan 3. Tapi dalam anggota satu kelompok ini wajib menyepakati barengnya kapan, nanti info ke saya, jamnya jam berapa, nanti saya hidupkan dari sini, tapi saya nggak mungkin bisa mantau, nanti saya ke recordnya aja nanti untuk pembahasan pertemuan berikutnya. Pak, berarti Oke, itu yang ngerekod Pak Santri atau kelompok sendiri-sendiri? saya yang rekod, nggak iya. bisa kalau sana yang rekod Pak. Dan akunnya kan sudah ada di sini akunnya, jadi yang rekod saya, dan nanti tinggal ngabari aja. Dan kan saya yang buka ini, nanti buka linknya ini saya buka, tapi mode pendamping, artinya saya nggak ngikuti kegiatan rekan-rekan karena ini kelompok. Ketika ini saya buka, langsung saya rekod, sudah saya tinggal nanti setelah selesai rekan-rekan ngabari, saya rekodnya saya tutup, saya close, roomnya ini sudah tersimpan nanti di drive saya, nanti saya sampaikan ke kelas hasil rekodnya. Ada lagi? Gitu Mbak Gea, nggih? Pak. Ya, jelas ya. Pak Anto ada yang tanyakan tadi? Nggak ada? Mboten, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya tutup dulu rekan-rekan pertemuan hari ini. Saya tunggu. Moga-moga 1 minggu, tapi nanti kalau belum selesai tambah 2 minggu, nggak selesai lagi ya 3 minggu, nggak selesai lagi ya nempuh mata kuliah logika 2 semester lagi, kan untungnya tiap ya, logisnya gitu. Baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan hari ini. Semoga bisa melanjutkan aktivitas. Mohon bisa on cam dulu, saya ambil fotonya rekan-rekan, on cam sekitar 10 detik aja. Ini saya hentikan sebentar ya. Saya print screen 1, 2, 3. Oke, sudah, terima kasih. Baik, rekan-rekan, sampai ketemu kembali. Saya tutup kuliah hari ini. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Jangan lupa terus dijaga komunikasi dengan dosen perkuliahan. Saya ditunjuk-tunjuk Mbak Gea, nggak tahu apa itu. Enggak Pak. Lupa dia lagi kalau on cam-nya, iya. Ya lupa kalau lagi on cam. Tadi kan off cam terus. Jadi setiap ngomong Mbak Gea itu nulikan kadang ya gini-gini Pak Anto ya. Nggak apa-apa lah. Yang penting bahagia Mbak Gea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku malu Pak. Mas Bintang.